Dalam sepak bola ada kebiasaan pergantian pemain. Biasanya pergantian pemain dilakukan untuk penyegaran stamina, adanya pemain cedera atau perubahan strategi. Tak jarang muncul pemain pengganti yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan mencetak gol, memberi assist, atau membuat permainan lebih hidup. Pemain pengganti yang seperti itu disebut dengan istilah super sub. Pendakian saya mulai dengan berendam air panas di lereng Gunung Papandayan. Kolam ini berisi air belerang panas yang mengalir langsung dari Gunung Papandayan. Setelah disegarkan dengan air hangat, saya memulai hiking. Saya akan berjalan hingga pos 7, lalu menuju ke camp area Gopherhood dan akan camping di sana. Perkiraan waktunya sekitar 3-4 jam perjalanan. Besoknya saya akan eksplor Pondok Saladah, lalu kebun Edelweiss, hutan mati, kembali ke pos 7, lalu semoga bisa ke Danau Kawah Baru. Naik Gunung Gede nggak bisa, Gunung Gede Pangrango Solo nggak bisa. Naik Gunung Cikuray ditutup. Akhirnya jadilah ke Gunung Papandayan. Mantap, view-nya jos. Ya begitulah, sebenarnya Gunung Papandayan bukanlah tujuan utama saya. Saya sudah menggapai puncak tertinggi Jawa Barat, maka saya ingin menggapai puncak tertinggi kedua dan ketiga yang adalah Gunung Gede dan Pangrango yang ada dalam satu kawasan. Jauh-jauh hari saya kontak namun gagal karena tidak diperkenankan mendaki solo di Gunung Gede Pangrango. Saya alihkan tujuan saya ke gunung tertinggi keempat yaitu Gunung Cikuray. Saya kontak namun tidak ada balasan sama sekali. Akhirnya saya nekat langsung ke base camp. Namun ternyata untuk sementara pendakian Gunung Cikuray ditutup karena ada kejadian pendaki tersambar petir. Ya, jadilah saya ke Gunung Papandayan yang bersebelahan dengan Gunung Cikuray. Ibarat sepak bola, Gunung Papandayan adalah pemain pengganti. Namun saya yang awalnya kecewa menjadi sumringah karena ternyata Gunung Papandayan sangat kebangetan indahnya, keren dan luar biasa. Ibarat pemain pengganti, Gunung Papandayan adalah pemain pengganti yang luar biasa atau disebut super sub. Gunung Papandayan memiliki ketinggian 2.665 mdpl dan termasuk kategori taman wisata alam sehingga agak berbeda dengan gunung-gunung yang pernah saya daki. Sebagai taman wisata alam, gunung ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Namun dengan fasilitas lengkap itu tentu berefek pada biaya masuknya. Mahal. Puncak Gunung Papandayan tidak boleh didatangi. Itulah sebabnya pendaki pada umumnya hanya bisa hiking di jalur pendakian. Meski demikian tidak mengecewakan. Keren. Camping di Gopherhood saya sendirian ya, tidak ada yang ngecamp lagi, dan ini masih jam 2 siang.
Gabut di gunung. Gabut di gunung. Kabut. Saat ini kabut, semoga besok cerah sehingga kita bisa nonton sunrise dari Gunung Papandayan. Tengah malam saya terbangun, hujan sudah reda. Carrier saya dan barang-barang lain di teras tenda diserang banyak ulat dan ada juga pacet. Untung ulat-ulat itu tidak bisa masuk ke bagian dalam tenda tempat saya tidur. Selain itu di luar tenda sudah ada beberapa pendaki lain yang ngecamp di sebelah saya. Mereka tampak sibuk seperti sedang mengusir sesuatu. Saya keluar dan melihat ternyata ada banyak anjing dan kucing serta satu binatang lagi yang meresahkan, yaitu babi hutan. Di sini disebut bagas alias babi ganas. By the way, pemandangan malam itu sangat cerah dan indah. Pagi yang sangat cerah dengan matahari indah menyapa. Selamat pagi dari camp area Copperwood. Setelah membuat sarapan, saya lanjut jalan menuju ke beberapa spot yaitu Pondok Saladah, Kebun Edelweiss, dan Hutan Mati. Karena salah setting kamera, dokumentasi di Pondok Saladah dan Kebun Edelweiss tidak bisa diputar. Pondok Saladah adalah camp area, sedangkan Kebun Edelweiss, sebagaimana namanya, adalah sebuah spot yang penuh dengan pohon Edelweiss. Saya melanjutkan hiking ke Hutan Mati. Sekitar 1 jam berjalan dari tempat saya camp, sampailah saya di Hutan Mati. Keren dan eksotis, mengagumkan sekaligus menakutkan. Inilah Hutan Mati Gunung Papandayan. Setelah menikmati eksotisme Hutan Mati, saya melanjutkan turun ke pos 7. Wah, luar biasa, keren.
Kalau setuju, saya janjian dengan guide lokal yang akan mengantar saya ke Danau Kawah Baru Gunung Papandayan. Untuk menuju ke Danau Kawah Baru harus ditemani oleh guide demi keamanan, sebab masih ada kawah-kawah aktif di sekitar Danau Kawah Baru. Pendaki harus ditemani oleh guide yang tahu pasti letak kawah-kawah kecil yang masih aktif di jalur menuju Danau Kawah Baru. Hidup adalah soal bagaimana membuat pilihan, dan hidup penuh dengan begitu banyak pilihan. Tidak jarang pilihan-pilihan hidup manusia bersinggungan bahkan berlawanan satu sama lain. Kita manusia boleh memilih, namun kita manusia harus senantiasa siap jika pilihan kita tidak selalu bisa kita capai. Saya sebagai manusia boleh memilih ingin mendaki Gunung Gede Pangrango atau Gunung Cikuray. Namun kenyataan bahwa akhirnya saya berakhir di Gunung Papandayan tetaplah harus dijalani. Pendakian kali ini menyadarkan pada saya bahwa bukan pilihan utama, bukan berarti tidak layak diperjuangkan. Gunung Papandayan bukanlah pilihan utama saya dalam pendakian kali ini. Namun keindahan gunung ini menunjukkan bahwa gunung ini sungguh layak diperhitungkan dan diperjuangkan. Terima kasih Gunung Papandayan sudah menjadi super sub dalam perjalanan saya kali ini.